Pada episode sebelumnya, Jinwo memasuki dungeon yang berada di terminal bawah tanah dan bertemu berbagai macam monster. Lalu di episode ini, dia dipertemukan dengan serigala merah yang lebih kuat dari monster sebelumnya. Ketika serigala itu menyerang Jinwo, dia masih bisa menghindarinya. Dan saat ini dia merasakan bahwa badannya lebih ringan. Jiwa kesatria Jinwo pun terpanggil. Dia mengatakan akan sampai kapan dia menjadi pecundang. Sambil berlari, Jinwo melesatkan sebuah tinjuan dan membuat serigala itu terpental. Jinwo terkejut dengan dirinya yang merasa kini meningkat lebih kuat, karena statusnya juga meningkat. Namun tidak sampai di situ, serigala itu pun menyerang kembali, dan Jinwo kali ini melesatkan tinjuan yang lebih banyak kepadanya. Ketika serigala itu akan menerkam, Jinwo menghindarinya. Sekarang Jinwo memiliki refleks yang sangat bagus, tetapi dia sangat bingung apa yang harus diperbuat olehnya, dan mustahil akan menang jika sendirian. Jinwo berlari. Dia sangat menyesali bahwa dia masuk ke dungeon tanpa party ataupun healer. Dan saat ini dia hanya mempunyai air minum lalu makanan. Dan berpikir jika dia memiliki senjata yang bisa digunakan. Lalu dia teringat bahwa ia memiliki akses ke inventorinya yang disediakan oleh sistem monitor di hadapannya. Dan saat ini dia sedang menarik sebuah pedang dari monitor itu. Jinwo pun menebasnya hingga serigala itu dapat dikalahkan. Jinwo masih terlihat bingung bagaimana senjata itu bisa di tangannya. Lalu dia teringat bahwa Pak Kim pernah meninggalkan pedang itu waktu di dungeon ganda. Ternyata ada dua lagi serigala merah muncul dan itu tidak membuat Jinwo gentar selagi dia mempunyai senjata. Jinwo sedikit panik. Pedang yang tertanam sulit untuk ditarik. Serigala itu semakin dekat. Ketika pedang itu tercabut, Jinwo mencoba untuk mengayunkan pedang itu ke serigala satu demi satu. Pada saat serigala terakhir, pedang itu dihentikan oleh rahangnya. Jinwo beranggapan, ternyata baja yang ada di mulutnya bukanlah hanya hiasan. Dia pun berinisiatif menendang, dan menambah kekuatan tebasannya lebih banyak. Kini satu serigala sudah diselesaikan. Jinwo juga beranggapan bahwa monster ini belum ada apa-apanya dengan monster sebelumnya yang dihadapi di dungeon ganda. Serigala kedua masih terdiam, ternyata ragu-ragu untuk menyerang, dan melarikan diri. Jinwo lalu duduk dan mencoba memeriksa statistiknya. Dia terkejut bahwa saat ini dia sudah berada di level 2. Dia juga merasakan bahwa lukanya sembuh seketika. Poin Jinwo pun bertambah lebih banyak daripada menyelesaikan misi harian dan juga beranggapan bahwa mungkin ini adalah pertarungan asli. Mudah juga untuk menaikkan levelnya. Dia masih bertanya-tanya akan sampai mana kemampuannya akan naik dan poin-poin yang akan dia dapatkan. Saat ini, hanya dengan 32 poin, kekuatannya saja sudah membuat Jinwo merasa pergerakannya lebih ringan. Jinwo berpikiran bahwa dia bisa menjadi lebih kuat ketika poinnya bertambah. Jinwo pun mencari batu sihir dari monster yang sudah dikalahkan. Tetapi yang diperoleh adalah item, bukan batu sihir. Jinwo pun melihat pada layar monitor bahwa ada toko dan bisa melakukan transaksi. Namun, untuk pemain baru seperti Jinwo, belum bisa melakukan pembelian. Namun, dia bisa digunakan untuk menjual, lalu mendapatkan mata uang dalam monitor itu. Jinwo berpikir, mungkin nilainya kecil, karena dia berada di dungeon, hanya peringkat E. Sekarang dia berpikir, bagaimana cara mengalahkan bos dari dungeon ini? Karena jika tidak dikalahkan, dia tidak akan bisa keluar dari tempat itu. Jinwo berpikiran, walaupun ini hanya dungeon peringkat E, masih sangat sulit untuknya melawan bos seorang diri. Jinwo memutuskan untuk berfokus menaikkan levelnya. Dengan cara itu dia memiliki kesempatan untuk menang. Terlihat dari kejauhan lorong, sorotan mata yang tak terhitung jumlahnya. Serigala merah itu muncul dari tempat yang gelap. Jinwo tidak gentar, itu tidak membuatnya takut. Jinwo berlari dengan semangat, menebas serigala itu satu persatu. Dan Jinwo berkata, dia tidak akan mati tanpa perlawanan, dia akan terus melawan. Jinwo meminta pada monster itu untuk memberikan perlawanan, dan jangan mati dengan mudah. Dia pun mengajak untuk bertarung lebih sengit. Jinwo menyerang serigala itu lalu bergumam, selama dia masih hidup, maka dia akan terus bertarung. Selama dia menjadi tambah kuat, maka akan dituruti semua peraturan yang ada. Wah, badas juga kata-kata Jinwo ini guys. Dia pun mengalahkan semuanya dan mendapatkan pesan dari monitor, di mana saat ini dia sudah memiliki gelar sebagai pemburu serigala.
Diperlihatkan juga di tengah kota, gerbang dungeon yang belum dimasuki oleh para hunter. Dan orang berharap para guild datang untuk menanganinya. Kembali pada Jinwo, dia terlihat sedikit lelah. Dan melihat pedangnya yang hampir saja rusak akibat benturan dengan rahang baja serigala. Tetapi dia mencoba tidak memperdulikan senjatanya jika rusak. Karena senjata itu akan rusak setelah beberapa kali memasuki dungeon. Dia memeriksa inventorinya, lalu terkejut melihat bahwa dia mendapatkan 34 taring serigala. Lalu 2 pedang pendek yang telah usang, lalu pakaian, dan mendapatkan batu teleportasi yang ternyata mudah untuk didapatkan. Ketika Jinwo berpikiran akan pulang, bahwa kesempatan seperti ini harus dimanfaatkan untuk menjadi kuat dengan mudah. Jinwo berpikiran, apakah dia sedang dipermainkan oleh sesuatu? Jinwo juga berpikiran, apakah dia harus melanjutkan atau tidak? Jinwo memutuskan untuk melanjutkan pemburuan. Pada malam hari di luar, terlihat Johei mengangkat panggilan dari asosiasi hunter, memberitahukan bahwa dungeon break terjadi di gate itu. Sontak membuat Johei terkejut. Dia merasa bersalah karena menolak Jinwo, dan saat ini sedang mengumpulkan hunter mengatasi dungeon itu. Namun mereka kekurangan seseorang healer, dan Johei menyetujuinya untuk ikut berpartisipasi. Kembali di instant dungeon, Jinwo beranggapan bahwa setiap kali levelnya naik, maka pertarungannya akan jadi lebih mudah. Jinwo pun menghela napas setelah menyelesaikan pertarungannya. Lalu terlihat warna monster itu berubah, dan Jinwo menebak mungkin ketika warnanya putih, dia lebih lemah darinya. Jika oranye sama dengannya, dan lalu merah lebih kuat darinya. Tetapi melihat monster yang dikalahkan sebelumnya berwarna merah, kini menjadi putih. Jinwo beranggapan bahwa saat ini dirinya semakin kuat. Melihat ada lorong di bawah, Jinwo sedikit ragu mengenai apakah dia bisa mengalahkannya. Karena feeling dia mengatakan di bawah sana ada monster yang lebih mengerikan. Dia melihat ruangan itu seperti bukan stasiun. Namun dari arah samping dia mendapatkan serangan kejutan hingga membuat pedangnya itu terbelah. Lalu dia bertemu dengan bos dungeon itu. Ularnya berwarna jingga, di mana tubuhnya yang diselimuti sisik tebal. Jinwo berpikiran jika menggunakan pedang itu tidak akan tembus. Apalagi jika melawannya hanya menggunakan tangan kosong. Ular itu menyerang Jinwo kembali. Serangan itu kuat dan berbobot. Dia pun bingung harus mengalahkan ular itu yang memiliki sisik tebal. Dengan cepat ular itu menghantamkan ekornya kepada Jinwo, hingga membuat dia terpental ke genangan air. Ular itu dengan brutalnya terus menyerang Jinwo, dan hampir tertimpa kereta yang dilemparkan oleh ular itu. Dia merasa apakah masih kurang kuat. Dia kesal harus tumbuh seberapa kuat lagi, agar dia bisa membungkam orang yang selama ini menertawainya. Jinwo teringat dengan perkataan Pak Song untuk terus berusaha agar dia bisa mengubah pandangan mereka terhadap Jinwo. Ular itu terus menghempaskan ekornya kepada Jinwo, yang menyebabkan dia terpojok dan terpental jauh. Jinwo selalu diremehkan karena dia lemah, dan dia malu pada dirinya sendiri. Dia ingin memiliki kekuatan yang dahsyat agar bisa berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Di mana pihak lemah tidak bisa berkutik di hadapan orang yang kuat, direndahkan karena lemah. Jinwo memiliki pengetahuan yang pintar dan berpikir untuk orang lain. Namun dia dikhianati dan beranggapan bahwa kebaikan pun tidak ada gunanya. Jinwo pun mengeluarkan mode seriusnya. Dia berlari dan mencoba membelah ular itu, namun hanya membuat gesekan yang mengeluarkan percikan api. Namun Jinwo berpikir kembali bahwa monster ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan monster di dungeon ganda. Jinwo berusaha menyerang ular itu, tetapi tidak ada hasil. Dia teringat bahwa poin terbesar dia ada pada kekuatan. Lalu dia mengoyak sisik ular itu hingga hancur. Dia berpikir bahwa dia saat ini bisa membunuh ular yang ada di hadapannya. Ia akhirnya menggunakan senjatanya dan mengumpulkan kekuatan pada tangannya untuk memberikan tekanan yang lebih kuat hingga menembus bagian leher si ular. Terlihat senyuman bahagia Jinwo. Dia merasa bahwa saat ini semakin bertambah kuat dan dia mendapatkan pesan bahwa sudah mengalahkan bos dari dungeon ini. Dia juga mendapatkan senjata setelah mengalahkan ular itu.
dan belati itu terbuat dari taring. Terlihat pada layar monitor bahwa daya serang dari belati itu 2 kali lipat daripada pedang Pak Kim. Namun Jinwo masih takut untuk menggunakannya dan berniat untuk menyimpannya terlebih dahulu. Mayat ular bersama dengan Dungeon menghilang, lalu kembali ke stasiun kereta bawah tanah. Ketika dia sedang menaiki anak tangga hingga keluar dari stasiun itu, Jinwo terkejut ketika melihat di sekitarnya sepi dan tidak ada aktivitas orang-orang. Seorang prajurit menegur Jinwo untuk tidak masuk seenaknya, tetapi prajurit itu melihat Jinwo membawa pedang dan langsung menebak bahwa Jinwo adalah seorang hunter. Prajurit itu langsung meminta maaf dan mengajak Jinwo ke lokasi yang terjadinya kerusuhan yang disebabkan oleh monster. Terlihat di bagian sisi kota hancur dan ada beberapa mayat monster. Jinwo beranggapan semua ini disebabkan oleh monster yang keluar melalui gerbang dungeon. Prajurit itu menjelaskan bahwa sebagian monster sudah dikalahkan, namun ada satu monster yang belum dikalahkan. Dia pun merasakan kekuatan yang besar pada monster itu. Dan Jinwo heran apakah kemampuan persepsinya sudah meningkat hingga bisa merasakan kekuatan dari monster itu. Diperlihatkan juga warga kota yang selalu ingin mendekat untuk memotret monster itu. Lalu diperlihatkan hunter yang menyuruh Healer untuk fokus menyembuhkan tank. Lalu seorang tank dihantam tinjuan oleh monster itu sampai dia terseret ke belakang. Dan tank itu menyalahkan Healer yang tidak berbuat apa-apa. Seorang pemanah juga berpendapat bahwa monster itu tidak bisa melemah sama sekali. Padahal dari tadi mereka sudah menyerang monster itu. Dan dia beranggapan bahwa pertahanan monster itu kuat. Dan para hunter pertahanannya lemah. Orang yang melihat aksi hunter pun berpendapat bahwa kerjasama tim mereka jelek. Dan peringkat mereka juga rendah. Lalu Jinwo membaca situasi. Terlihat ada peringkat E 8 orang. Dan peringkat D 1 orang. Peringkat D seorang tank, lalu 2 healer berada di peringkat D, dan satunya berada di peringkat B. Salah satu tim menegur Johe yang diam saja, untuk berfokus menyembuhkan yang lain, dan mengatakan Johe yang tidak berguna. Namun Jinwo melihat Johe masih trauma, dengan kejadian yang ada di Dungeon Ganda, hingga menyebabkan Johe tidak fokus dalam penyembuhan. Lalu Jinwo berinisiatif untuk ikut melawan monster itu. Karena monster yang ada di hadapannya lebih lemah daripada bos yang dilawan oleh Jinwo sebelumnya. Tim hunter itu sudah tidak kuat dan merasa putus asa tidak akan bisa menang tanpa hunter berperingkat tinggi. Jinwo pun melesatkan pedang itu sangat kuat dan membuat monster itu pertahanannya melemah dan dapat dikalahkan. Semua terheran karena mereka yang tadi menyerang tidak mempan. Lalu apa yang bisa meruntuhkan pertahanan monster itu? Lalu dia melihat pedang yang melesat dengan cepat. Dan dengan pedang itu juga yang bisa mengalahkan golem itu. Karena seorang hunter biasa tidak akan bisa melakukan hal itu. Lalu dia bertanya, siapa yang telah melemparkan pedang itu? Seorang prajurit yang mengantarkan Jinwo tadi ingin menunjukkan bahwa Jinwo yang melemparnya. Namun Jinwo sudah tidak ada. Prajurit itu menebak bahwa Jinwo hunter peringkat tinggi. Terlihat juga fisik Jinwo yang sudah dipenuhi otot. Jinwo tidak menyangka bahwa dia bisa mengalahkan golem itu hanya dengan satu serangan. Lalu Johe melihat Jinwo berada di kejauhan. Wah. Ini sih badas banget MC kali ini. Baru episode 4 sudah menunjukkan betapa overpowernya Jinwo ini. Semakin menarik bukan?